Oke, balik lagi di channel gue. Kali ini gue mau nge-review, bukan nge-review sih. Kali ini gue baru aja beli kamera Sony A5100. Menurut kalian layak nggak sih kamera Sony A5100 ini dipakai di tahun 2020? Oke, gue baru aja beli kamera kemarin Sony A5100. Mungkin bekasnya sekarang antara 3,5 sampai 4 juta rupiah. Gue nggak tahu harga barunya berapa. Kamera ini dulu udah lumayan cukup lama dikeluarin sama Sony, tapi menurut gue ya masih lumayan lah, karena gue beli kamera ini untuk menggantikan kamera Canon gue yang udah gue jual. Dan untuk pertama kalinya gue mau pakai Sony. Sebenarnya sih gue pengen ganti yang 6000, cuma budget gue cuma ada di 5100. Sebenarnya sih beda-beda tipis sama 6000. Nah, Sony A5100 ini sudah dibekali dengan 24,3 megapiksel. Menurut gue udah cukup besar ya. Sony A5100 ini memang kecil banget ya, mirip banget sama kamera pocket lah gitu ya. Cuma ada lensanya yang bisa dibuka. Cuma kalau kita terbiasa dengan kamera DSLR atau kamera-kamera besar, mungkin agak canggung untuk memakai kamera Sony A5100 ini, karena kalau kita genggam nih kecil banget gitu ya. Tapi ini menurut gue lumayan enak juga kalau kita buat traveling, buat jalan-jalan atau kemana, karena gampang banget untuk dibawanya, bahkan bisa dikantongin. Dan kameranya juga udah cukup lumayan besar, 24,3 megapiksel. Itu udah wah banget. Dan Sony ini juga terkenal dengan autofocusnya yang sangat baik dan sangat cepat gitu ya. Ya memang nggak secepat A6000 ya, tapi menurut gue Sony A5100 ini ya udah cukup lah buat kita yang suka-suka ngevlog ya, karena monitor kamera ini bisa dibalik ke depan atau flip seperti itu. Nah, kamera ini cocok banget buat lo yang suka ngevlog, buat suka-suka selfie. Bahkan lebih enaknya lagi ini udah terkoneksi dengan wifi, jadi lo bisa habis foto bisa lo langsung transfer ke handphone lo dan bisa lo upload. Sayangnya di kamera Sony ini belum bisa touchscreen ya. Untuk menu dan lain-lain tuh nggak bisa di touchscreen. Touchscreennya itu cuma bisa kita pakai buat untuk mindahin fokus, titik fokus gitu. Dan menurut gua ya lumayan lah gitu. Untuk harga segitu menurut gua sangat baik lah. Nah, selain fokusnya yang cepat, Sony juga bisa diandalkan di keadaan low light atau minim cahaya. Jadi Sony ini emang keren banget. Dan setelah gue coba-coba foto, coba video, dan gue lumayan puas sih dengan hasil Sony A5100 ini. Gambar sangat tajam, kualitas foto, kualitas video juga sangat baik ya, memuaskan lah gitu ya. Di harga segitu Sony udah ngasih yang lebih buat gue gitu ya. Dan sekarang kamera yang buat ngerekam ini hasil dari kamera Sony ya, karena gue ngerekam ini pakai kameranya langsung. Dan ini hasilnya gimana menurut kalian, hasil gambarnya? Dan kalau audio gue nggak pakai audio ini karena Sony A5100 ini nggak ada input audio ya, jadi gue pakai audio sendiri, gue rekam gitu. Oke, ini audio dari Sony-nya. Gimana menurut kalian? Mungkin jarak antara gue dan Sony ini sekitar 1 meter ya. Jadi menurut lo gimana hasilnya, suaranya? Apakah jernih atau enggak? Tapi menurut gue sih udah lumayan lah. Oke guys, ini di luar ruangan, di depan rumah. Ini hasil videonya. Ayo kita coba masuk ke dalam. Dan mungkin itu kekurangannya di A5100 nih, nggak ada input audio gitu, dan juga nggak ada viewfindernya seperti A6000. Gimana menurut kalian? Apakah masih layak untuk dibeli? Silakan berkomentar, karena menurut gue sih masih oke lah gitu. Kalau kita memang punya budget segitu, nggak usah maksain untuk beli yang lebih baik gitu. Terus dan kali ini gue memantepin untuk pakai Sony. Gue baru pertama kali untuk pakai Sony karena kekinian kali ya gue pakai mirrorless. Menurut gue udah pas banget kamera ini buat lo kalian yang suka ngevlog, untuk yang baru-baru pemula main kamera atau video seperti gue ya. Bukan masih amatir bro, nggak kayak orang-orang profesional gitu. Gue juga nggak terlalu mereview kamera ini, karena udah banyak banget vlogger atau youtuber yang udah ngebahas tentang review kamera A5100 ini. Jadi gue cuma bilang gitu doang, cuma pamer mau udah ganti kamera. Tolol. Ini kamera ini cukup lama sih, udah berapa tahun lalu dikeluarin. Dan alhamdulillah gue dapet tuh lumayan bagus, lumayan mulus. Dan harganya di bawah 4 juta gitu. Dan murah banget sih menurut gue. Dan kamera ini gue mau pakai buat produksi di video-video gue selanjutnya ya. Gue kayaknya mau berubah konten, cuman gue belum tahu konsepnya apa. Kalau kalian punya ide bisa komen di komentar. Oke, itu aja video dari gue. Jangan lupa subscribe. Terima kasih udah nonton. Bye-bye. Thank you.